Ya, menanggapi rapat panitia kerja atau Panja dan Badan Legislasi DPR RI yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat threshold atau ambang batas pencalonan pilkada serentak, saat ini kami akan bahas dengan dosen kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ada Mbak Titi Anggraini. Halo, selamat pagi Mbak Titi. Iya, halo selamat pagi Mbak. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat, tetap kawal demokrasi kita. Ya, salam sehat Mbak Titi. Mbak Titi, sebelum jauh kita bahas soal rencana rapat paripurna pagi hari ini, Mbak Titi boleh nggak dijelaskan secara sederhana pada masyarakat awam, mengapa ketika Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan gugatan terkait syarat pencalonan calon kepala daerah, malah sekarang DPR RI akan membuat revisi undang-undang yang berseberangan dengan putusan MK. Dari catatan Mbak Titi, apakah ini pernah terjadi sebelumnya sejak MK berdiri? Ya, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalaupun ada pengabaian-pengabaian, itu sifatnya bukan pengabaian seperti pembuatan undang-undang yang memang secara sengaja menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi mengapa semua pihak harus betul-betul peduli pada peristiwa yang terjadi hari ini? Karena ini soal masa depan negara hukum kita. Ini soal masa depan bagaimana konstitusi sebagai panduan tertinggi dalam berhukum itu harus ditegakkan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final, mengikat, berlaku serta-merta untuk semua atau erga omnes. Mahkamah Konstitusi mendapatkan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dari undang-undang dasar langsung. Jadi Mahkamah Konstitusi satu-satunya lembaga yang bisa menafsirkan konstitusionalitas norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi tadi harus ditegakkan oleh semua, oleh kita sebagai warga, sebagai rakyat, masyarakat, DPR, pemerintah, partai politik, dan semua elemen. Karena kalau putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan, maka dia mengindikasikan hukum tidak lagi tegak. Hukum dan konstitusi telah porak-poranda. Karena akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan dipatuhi, dilaksanakan kalau sesuai dengan selera kekuasaan. Mengapa kemudian apa yang dilakukan oleh DPR dan Presiden di dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu berbahaya bagi masa depan negara hukum dan demokrasi kita? Karena akhirnya konstitusi atau undang-undang dasar sebagai panduan atau hukum tertinggi yang harus diikuti oleh semua, dia telah dicederai. Ke depan, presiden yang sangat buruk, maka kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi, jika sesuai selera, laksanakan. Jika tidak sesuai selera, tidak laksanakan. Padahal hukum itu butuh kepastian, butuh kepatuhan pada putusan pengadilan. Sama seperti halnya ilustrasi putusan 90 tahun 2023. Pada waktu itu ada kontroversi, saya mengkritisi, tapi ketika dia menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, lalu dilaksanakan oleh KPU, semua pihak ikut atas putusan tersebut. Pemilu 2024 dijalankan. Lalu kemudian pemenang pemilu bahkan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, situasi yang hari ini juga kita hadapi, mestinya DPR dan pemerintah menunjukkan kepatuhan yang sama. Jadi, Mbak, sekali lagi tidak pernah ada sebelum-sebelumnya putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian diamputasi dan dieliminir atau bahkan dibegal oleh produk undang-undang yang secara gamblang, terbuka, terang benderang memang bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Mbak Titi, Anda tadi menyebut bahwa DPR RI dan pemerintah harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, dalam peristiwa ini adalah oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemarin sempat menyaksikan rapat yang digelar di Badan Legislasi, seperti apa Anda memotret situasi di sana? Iya, situasinya jelas tanpa partisipasi masyarakat. Jadi itu adalah betul-betul proses legislasi elitis yang tidak kemudian sejalan dengan apa yang menjadi ketentuan konstitusi dan juga tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna. Partisipasi masyarakat yang bermakna itu bukan hanya soal masyarakat harus didengar, tetapi juga dipertimbangkan apa yang menjadi aspirasinya dan dijelaskan kenapa aspirasi itu kemudian tidak diakomodir. Setiap produk legislasi wajib menyertakan partisipasi masyarakat. Karena bagaimanapun legislasi itu akan berdampak kepada masyarakat. Tapi yang kita perhatikan kemarin adalah konsolidasi elit yang sekedar
sekedar memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka dan tidak menggambarkan pertama apa yang menjadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang menerjemahkan konstitusionalitas norma, dan yang kedua adalah sama sekali tidak memberi ruang keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan, saran, opini, atau apa yang menjadi kepentingan dan suara mereka. Jadi bisa dikatakan apa yang berlangsung di Balik kemarin secara formil dan secara material itu bermasalah dan menyimpangi konstitusi, sehingga dalam konteks apa yang mereka lakukan jelas-jelas inkonstitusional, tidak sah, dan tidak memiliki legitimasi konstitusi. Ya, meskipun menurut Mbak Titi dan juga sebagian warga Indonesia proses kemarin ini tidak sesuai dengan konstitusi, tapi akhirnya pada hari ini akan digelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada yang kemarin dibahas, Mbak Titi. Kalau menurut Mbak Titi, nanti jika disahkan, aturan mana yang akan dipakai oleh pemilu atau penyelenggara pemilu, maksud kami yakni KPU, dalam menjalankan tata kelola pemilu kada akhir bulan nanti? Iya, saya tidak mau sampai langsung menjawab ke sana ya. Karena begini Mbak, yang kita harus perjuangkan adalah pilkada yang sekedar bukan seremoni. Pilkada yang bukan sekedar prosedural, apa yang sudah dibuat hukumnya itu sekedar dilaksanakan. Tapi pilkada yang harus kita jalankan adalah pilkada yang konstitusional. Pilkada yang sejalan dengan konstitusi, asas luber jurdil demokratis. Bukan pilkada yang mengangkangi hukum, sekedar ada pilkada. Bukan pilkada untuk elit, tapi pilkada untuk rakyat, pilkada untuk semua, pilkada yang konstitusional. Oleh karena itu sebelum sampai kepada yang mana yang harus dipedomani oleh KPU, karena jawabannya bisa sangat pragmatis, karena apa? Karena hukum bisa diciptakan sesuai selera. Pertanyaannya, apakah kita mau berhukum sesuai selera? Ataukah kita ingin menegakkan hukum dan pilkada kita yang sejatinya konstitusional, yang sejatinya demokratis? Jadi kita ke arah situ dulu. Nah, undang-undang ini kalaupun jadi, berarti dia kan statusnya inkonstitusional. Ada ruang bagi publik untuk menegakkan konstitusionalitasnya dengan melakukan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebelum undang-undang itu disahkan, bahkan saat ini semestinya KPU sudah langsung melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, nomor 70 ya. Sekarang saya bertanya, apakah undang-undangnya sudah sah? Sudah ada nomornya? Kan belum ada. Nah, apa yang berlaku saat ini? Yang berlaku saat ini kan adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah KPU harus menunggu perubahan undang-undang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi? Jawabannya tidak. Karena contoh sebagai ilustrasi, putusan nomor 90 tahun 2023 soal syarat usia capres, apakah ada perubahan undang-undang? Tidak. Bagaimana dengan KPU? Langsung dilaksanakan. Jadi seperti itu. Jadi jangan kemudian kita dibawa, saya paham bahwa pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak dan awam, tapi jangan kemudian langsung ditanyakan, oke ini ada undang-undang, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita pakai yang mana? Kalau itu jelas jawabannya. Kita harus menyelenggarakan pilkada yang aturan hukumnya sejalan dengan konstitusi, dan kita harus mengupayakan itu. Kita harus memaksimalkan bahwa tidak ada keraguan terhadap inkonstitusionalitas di dalam penyelenggaraan pilkada kita. Jadi mari kita perjuangkan terus, kita tegakkan aturan main yang konstitusional, karena ini juga prosesnya di DPR sedang berlangsung, dia belum menjadi undang-undang, dan harapan kita ada upaya-upaya maksimal dari pimpinan DPR untuk menggunakan nurani, moralitas, dan komitmen negara hukumnya di dalam membuat peraturan perundang-undangan, dalam membuat undang-undang yang saat ini sedang mereka kerjakan begitu. Ya Mbak Titi, memang pertanyaan itu saya tanyakan karena seakan-akan proses ini berjalan begitu cepat. Meskipun kemarin Wakil Ketua Balik juga menyebut bahwa sebenarnya rencana revisi ini sudah sejak bulan Oktober atau September 2023, tapi seakan-akan seperti seakan ngebut gitu. Sehingga saya menanyakan hal itu, Mbak Titi. Betul, betul. Iya betul, dan itu betul pertanyaan yang harus ditanyakan Mbak, karena perlu juga mengedukasi pemirsa kita ya, pemirsa CNN. Meskipun kemudian pertanyaan itu juga harus dijawab dengan tepat, jangan sampai kemudian pendekatannya seperti ketika ada undang-undang maka sederhananya KPU kan harus ikut undang-undang begitu ya. Kita kan tidak bisa berbuat apa-apa selain dari apa yang ada di undang-undang. Karena begini Mbak, itulah yang disebut dengan autocratic legalism. Jadi legalisme otokratis. Legalisme otokratis itu adalah
Oke, kita menyelenggarakan sesuatu harus berdasar hukum. Kalau hukum itu kita yang buat, kita buat saja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi yang penting ada hukumnya kan ya Mbak? Iya. Nah sekarang oke ada undang-undang pilkada, undang-undang pilkadanya ada nih. Yang penting ada hukumnya. Dan kita sebagai pelaksana ya ikut saja hukum itu. Tidak. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Hukum itu harus ada, iya betul. Karena dia menjaga ketertiban kita di dalam bernegara, bermasyarakat. Tetapi hukum yang bagaimana dulu? Yaitu hukum yang konstitusional. Nah dalam konteks ini kalau pertanyaannya KPU Bawaslu saya kira tidak bisa sekedar pragmatis, kami kan pelaksana hukum gitu ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu era Orde Baru betul-betul tuh kita tuh. Kita harus kembali kepada konstitusi Mbak, ada pasal 22E ayat 5. Ada pasal 22E ayat 1 dulu sebelum ke ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Ayat 1 itu mengatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jujur dan adil ya Mbak ya, konsepnya di situ itu sangat prinsipil. Pilkada adalah pemilu. Lalu pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita, pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu artinya menempatkan supremasi hukum, supremasi konstitusi. Nah di 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar kita disebutkan, pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugasnya dia melaksanakan pemilu pilkada yang luber, jurdil, dan demokratis. Sekarang, kalau aturannya, undang-undangnya inkonstitusional, menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang itu kan tidak boleh menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi kan, karena Mahkamah Konstitusi adalah penafsir tunggal konstitusionalitas norma. Jadi dalam hal ini menurut saya ya jelas keberpihakan KPU, keberpihakan Bawaslu, karena dia adalah organ negara, dia bukan organ eksekutif. Organ negara yang harus menegakkan pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu yang harus dilaksanakan oleh KPU tentu saja saat ini langsung melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena KPU kita KPU yang mandiri. Dia tidak berada di bawah presiden, dia tidak berada di bawah DPR. Nah selain itu tentu saja supaya tidak membuat kebingungan di masyarakat kita soal membenturkan antara yang tadi ya hukum formal, autokratis legalism atau legislasi yang dibuat memang untuk menjalankan kepentingan autokratis, kepentingan otoriter, kepentingan sesuai selera begitu. Maka kita harus lakukan langkah-langkah. Sekarang kan aksi sosial kita nih, jadi aksi masyarakat untuk menunjukkan perlawanan terhadap aturan yang inkonstitusional. Tetapi ketika dia sudah, kalaupun tidak bisa kita stop segala upaya perlawanan yang sudah kita lakukan dan dia menjadi undang-undang, undang-undang itu kan inkonstitusional ya. Jadi dan dia masih bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pasti akan ada upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang inkonstitusional tersebut. Dan jangan salahkan kalau Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan undang-undang itu lagi. Jadi harga yang kita bayar mahal sekali nih Mbak. Harusnya pilkada berjalan kondusif, berjalan baik. Sekarang penyelenggara pemilu dibawa kepada pusaran soal apa? Seolah-olah ada pertentangan hukum, padahal tidak ada pertentangan hukum. Lalu pilkada sulit untuk berjalan bisa berkepastian hukum, bisa berjalan sesuai dengan kerangka yang sudah didesain. Karena apa? Ya itu tadi, karena berhukumnya sesuai dengan selera politik, berhukumnya sesuai dengan selera kelompok mayoritas, tidak sesuai dengan selera konstitusi. Tetapi yang paling besar saya ingin sampaikan, walaupun saya pegiat pemilu, saya mengajar hukum pemilu, tapi ini bukan hanya soal pilkada dan bukan hanya soal pemilu dan praktik demokrasi. Ini soal negara hukum. Hakim MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diisi oleh para negarawan yang betul-betul dipilih dengan proses yang sangat ketat, yang memenuhi persyaratan bukan hanya integritas dan kapasitas, tapi negarawan. Itu bisa putusannya diabaikan, putusannya dibegal, putusannya dibangkangi oleh kekuasaan hanya karena tidak sesuai dengan selera hukum kekuasaan. Padahal kita negara hukum. Mahkamah Konstitusi adalah penegak konstitusi dan demokrasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita rakyat biasa? Bagaimana dengan kita warga biasa? Kalau Mahkamah Konstitusi dan putusannya yang diputuskan oleh hakim konstitusi yang persyaratannya betul-betul diseleksi dari para negarawan terbaik bangsa ini, putusannya kemudian dikangkangi dan hukum bisa berlaku sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.
hal tersebut juga bisa sama kepada kita yang bukan siapa-siapa, warga negara biasa, yang mestinya hak kita dilindungi oleh penegak konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu diaplikasikan secara konsisten dan tanpa kecuali oleh organ-organ negara yang mendapatkan mandat dari kita. Mereka itu dapat mandat dari kita loh. Tidak ada negara Indonesia tanpa mandat dari rakyatnya. Jadi Mbak, harus kita ini bagaimana, saya jadinya sentimental ya. Makanya kita harus peduli begitu. Kita harus peduli. Kita tidak bisa melihat ini hanya urusan para elit yang ada di Senayan. Tapi ini menyangkut soal kepentingan kita sebagai warga negara dalam suatu negara hukum, di mana hukum itu harus berlaku secara adil, berlaku secara berkepastian, berlaku sesuai dengan apa yang menjadi desain konstitusi, sehingga kalau kemudian konstitusi amputasi, konstitusi diterjemahkan secara sepihak dan sewenang-wenang, maka kita harus bergerak. Kita harus bersuara, kita harus ambil peran begitu. Iya, memang masyarakat ternyata juga sudah sebagian mengambil perannya karena hari ini masyarakat sipil, mahasiswa, buruh akan melakukan penyampaian pendapat. Ada beberapa titik, Mbak Titi, salah satunya di gedung DPR RI. Anda optimistis tidak dengan langkah-langkah penyampaian pendapat yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk bisa dalam tanda kutip menggoyang nanti di keputusan di sidang paripurna? Iya, masyarakat sipil harus bersuara karena itu juga dijamin oleh konstitusi. Masyarakat boleh bergerak, menyampaikan aspirasi, pendapat, berserikat, berkumpul begitu ya. Tidak boleh ada represi karena bagaimanapun tidak boleh ada kekerasan karena ini adalah aktivitas konstitusional yang bisa dilakukan oleh warga negara. Kepada yang tidak bisa hadir ke gedung DPR jam 9 pagi ini atau hadir ke gedung Mahkamah Konstitusi pukul 10 untuk memberikan solidaritas bersama para guru besar dan aktivis 98, gunakan medium-medium terdekat yang bisa kita manfaatkan. Apa itu? Media sosial, media digital, apapun itu, berkabar kepada orang dekat, kepada keluarga, kepada lingkungan kita. Ini bukan hanya soal kita, bukan hanya soal pilkada, bukan hanya soal partai politik, tapi ini soal negara hukum Indonesia begitu. Jadi bagaimanapun perjuangan ini adalah untuk memastikan kita tetap aman, kita tetap terjaga, terlindungi oleh hukum, dan kita tidak akan menjadi korban berikutnya. Ini bukan hanya soal menjaga marwah 9 hakim Mahkamah Konstitusi, tapi ini juga menjaga marwah Mahkamah Konstitusi yang merupakan pilar negara hukum dan negara demokrasi yang menjadi penegak hukum, konstitusi, dan demokrasi di Indonesia. Jadi saya bukan hanya soal bagaimana endingnya nanti Mbak, justru yang menjadi persoalan kalau tidak ada yang bergerak, yang menjadi persoalan kalau kita diam. Jadi masalah efektif atau tidak, yang penting adalah kita ikhtiarkan. Karena ikhtiar itulah yang menjadi penanda bahwa kita sebagai warga berdaya, kita sebagai rakyat punya posisi tawar, dan kita tidak hanya menjadi objek. Memang berat menjadi rakyat, menjadi pemilih, di TPS harus kritis, memilih tidak boleh salah. Ternyata baru keluar TPS, belum beberapa bulan selesai pemilu, apa yang kita pilih, apa yang kita kasih amanah, ternyata tidak menjalankan sebagaimana apa yang kita harapkan. Jadi ya mau tidak mau di tengah segala situasi yang ada hari ini, mari kita cermati apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan sesuai dengan apa yang ada pada kita, dan mari kita bersolidaritas. Jadi dengan solidaritas itu, dengan sumber daya yang ada pada kita, itu akan menambah kekuatan kita di tengah situasi kita hari ini, bukan untuk diri kita saja, tapi ini lagi-lagi untuk negara hukum Indonesia, negara yang berdasarkan konstitusi undang-undang dasar kita, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sebagaimana supremasi konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, memang berat menjadi rakyat, tapi dalam peristiwa ini rakyat punya hak untuk menyampaikan pendapat, perbedaan pendapat dijamin oleh undang-undang. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan FH Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Breaking News. Sehat selalu Mbak Titi. Sehat selalu Mbak, tolong didukung dan dibantu terus. Terima kasih CNN Indonesia.